warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Kemudian juga termasuk di awal tahun pertama Hijriah adalah beliau Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW di tahun 1 Hijriah. Waktu di Mekah belum tentunya. Kemudian pada saat itu pula perintah sholat ditambah dan diwajibkan. Saat di Mekah, perintah sholat telah ada tetapi belum diwajibkan, masih pilihan bagi yang mau mengerjakannya kecuali sholat malam, wajib sesuai dengan ayat nomor 2 dalam surah Muzammil. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalil. Baik. Maksudnya ditambah di sini adalah awal perintah Isra dan Mi'raj, gitu kan? Itu Nabi SAW diperintahkan sholat 5 waktu. Dan sholat waktu itu awal diperintahkan semuanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, dan isya 2 rakaat. Semua sama. Kapan berubah seperti sekarang? Itu tahun 1 Hijriah. Dalam hadis Bukhari dikatakan dengan datang Jibril AS kepada Nabi SAW lalu mengubah jumlah rakaat tersebut. Yang tinggal hanya subuh saja tetap. Duhur ditambah 2, asar ditambah 2, maghrib ditambah 1, isya ditambah 2. Subuh tetap dalam hukum awalnya. Ini yang dimaksud dengan ditambahkan dan akhirnya diwajibkan. Waktu pertama kurang dari Isra dan Mi'raj itu belum wajib hukum sholat 5 waktu sebagaimana pendapat yang paling kuat. Kapan diwajibkan? Tahun 1 Hijriah. Artinya tidak dikerjakan dosa. Sampai Nabi SAW balik dari Isra dan Mi'raj, mohon maaf, berkali ada keliru yang saya sampaikan. Jadi sempat sholat yang diwajibkan di Mekah di 10 tahun pertama kenabian. Karena Nabi masa kenabian di Mekah 13 tahun kan. Dari umur 40 sampai 53. 10 tahun pertama yang wajib hanya sholat malam. Setelah kejadian Isra dan Mi'raj itu diwajibkan sholat 5 waktu. Dan di Madinah waktu hijrah itu ditambahkan jumlah rakaatnya. Ini yang benar. Pada saat itu sholat jumlahnya rakaatnya hanya semuanya saya katakan di sini 2 rakaat dari subuh sampai isya. Kaum muslimin terus mengerjakan sholat 2 rakaat sampai hijrah. Setelah selesai hijrah di tahun pertama turunlah wahyu perintah penambahan jumlah rakaat seperti sekarang. Kaum muslimin saat di Madinah sholat tetapi belum ada tanda-tanda sholat telah masuk waktunya. Jadi mereka hanya sepakat bertemu di waktu tertentu saja untuk sholat berjamaah. Nabi SAW terus mencari tanda yang terbaik untuk sholat sampai Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangkan lonceng sebagaimana tanda ibadah kaum Nasrani. Tetapi sahabat tidak menemukan lonceng di Madinah. Jadi waktu itu mereka kalau mau sholat belum ada tanda-tanda, belum ada wahyu yang menyampaikan, belum ada azan. Jadi kalau mau sholat mereka tinggal perkirakan saja Nabi bilang waktunya begini dan begitu, maka mereka tinggal datang gitu. Pada saat itu ada seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu sedang tidur siang kalau ia mimpi ia melihat seseorang sedang membawa lonceng. Lalu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata pada orang tersebut, apakah Anda mau menjual lonceng itu untukku? Orang tersebut tanya balik lagi, untuk apa? Abdullah berkata, untuk tanda sholat kami, karena Nabi SAW datang dulu cari lonceng tapi tidak ada yang ditemukan. Orang tersebut berkata, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari itu? Ucapkanlah ya pada saat kau mau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, seperti azan lah. Syahadu Muhammad Rasulullah, syahadu Muhammad Rasulullah, ya as-salah, ya as-salah, ya al-falah, ya al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Maka pada saat itu sahabat Abdullah tadi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zaid bin Tha'labah, beliau akhirnya terbangun dan datang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, sungguh itu adalah mimpi yang baik. Dan ini banyak sekali pelajaran. Yang pertama saudaraku, ada namanya ru'ya shadiqah. Ada mimpi yang baik yang datang kepada orang-orang yang beriman. Kata ulama, kalau mimpi ini datangnya sementara Nabi SAW masih hidup, berpetunjuk dari Allah sebagai bagian daripada hukum syar'i, sebagaimana yang mimpinya Abdullah bin Zaid tadi bin Tha'labah tentang masalah azan. Nanti akan diterapkan menjadi peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala dari Allah. Tapi kalau Nabi SAW sudah meninggal, kita secara mimpi sesuatu yang baik, peringatan dari Allah namanya ru'ya, maka itu berarti tidak berhubungan dengan hukum baru, tapi hanya penyampaian secara individu. Misal, Bapak Ibu mau haji mimpi pakai baju ihram, mimpi lihat Ka'bah, mimpi masuk ke dalam neraka sehingga kita ketakutan dan akhirnya kita mau bertaubat kepada Allah. Ini semua peringatan. Mimpi bertemu dengan orang tua dan seterusnya ini. Kemudian nanti beberapa hari kemudian dia datang dan mimpi bersaudara membantu orang miskin. Mimpi sebagian ulama mengatakan, dan ini memang dijelaskan oleh Ibnu Sirin, naik di atas sebuah kapal dan sempat terdampar di satu tempat, gitu kan? Berarti dia selamat dari masalah yang sedang dihadapi dan seterusnya. Itu ada bahasa tentang masalah mimpi. Tapi ini diambil dari pelajaran Abdullah bin Zaid bin Tha'labah. Kemudian pelajaran yang lain juga adalah wahyu turun kepada Nabi SAW. Ada yang langsung datang di Wasallam kepada beliau, langsung menyampaikan yang belum ada yang tahu sebelumnya. Ada juga wahyu turun yang sifatnya mendukung kejadian yang terjadi di kalangan para sahabat. Di antaranya mimpinya Abdullah bin Zaid bin Tha'labah ini. Dan juga ada kejadian lain seperti keputusan Umar radhiyallahu anhu tentang 60, nanti kita pelajari tawanan Badar, yang Umar radhiyallahu anhu mengatakan bunuh saja ya Rasulullah semuanya, gitu kan? Tapi Nabi SAW tidak setuju dengan pendapat itu, lalu turunlah ayat yang mendukung pendapatnya Umar. Masalah pengharaman khamr, itu Umar yang tiap hari berdoa mengatakan, ya Allah haramkanlah minuman ini buat kami, sampai turun ayat mengharamkan khamr. Jadi ini juga wahyu turun dengan kejadian para sahabat gitu. Ini sekaligus juga membantah kaum Syiah yang selalu mengkafirkan sahabat, karena memang ayat Al-Quran itu turun justru dengan kejadian para sahabat. Kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa ambil adalah, perhatikan di sini. Waktu Abdullah bin Zaid bin Tha'labah mimpi, lalu Nabi SAW ingin menerapkan itu. Apa yang beliau katakan di sini? Sungguh itu mimpi yang sangat baik. Ajarkanlah pada Bilal, karena sesungguhnya ia memiliki suara lebih indah dari suaramu. Dalam hukum fikih, yang jadi muazzin harus suaranya bagus. Jangan azan buat orang lari. Apalagi kalau subuh, tambah tidur, tutup sama bantal karena ributnya suaranya. Tapi cari orang yang suaranya bagus. Memang ada orang yang Allah karuniai gitu. Dia azan, kita nyaman dengan bangun. Seperti kita langsung ke kamar mandi mau masjid cepat karena bagusnya suaranya. Ini pelajaran besar. Perhatikan yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu, gitu kan? Tapi Nabi mengatakan kepada dia, walaupun dia yang mimpi, Bilal yang disuruh azan karena suaranya lebih indah. Pada saat Bilal memandangkan azan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru saja juga bangun dari tidur siangnya berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku telah melihatnya dalam tidurku. Nabi SAW bersabda, itu mimpi yang baik. Dan ini juga pelajaran yang kita bisa ambil Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang kita dianjurkan adalah kita istirahat siang kalau ada waktu. Namanya khairullah. Ini ulama berpendapat, ada yang mengatakan menjelang duhur, ada yang mengatakan antara duhur dengan asar. Kita kenal di Indonesia dengan tidur siang. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, tidur sianglah kalian karena syaitan tidak bertidur siang. Dalam hadis yang juga dikatakan, tolonglah puasa kalian dengan sahur dan tolonglah sholat malam kalian dengan tidur siang. Jadi kita dianjurin memang beristirahat pada saat itu, kecuali memang punya aktivitas yang ini hukumnya sunnah. Di sini kita lihat Abdullah bin Tha'labah, Abdullah ibn Zaid bin Tha'labah dan Umar bin Khattab dikatakan dalam ini tidur siang kalau mimpi melihat kejadian tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.